Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama kasihi. Kita bersama kembali pada hari ini semata-mata karena kehendak Allah. Kita percaya kita boleh hadir ada kini semata-mata karena Ia yang membangun. Karena itu bersama-sama kita rindu untuk disapa oleh Allah sehingga kemudian kita bermakna ini untuk kemuliaan dan bersama Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan waktu kita, hati kita duduk di sekitar sabdanya. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kembali kami menghampiri akan kudusan-Mu, mensyukurkan penyertaan-Mu dalam saat kami yang kebangunkan kami di pagi ini, dan kami akan mengawali atas kami. Kami mohon pendampingan Tuhan-Mu lewat sabda kebenaran. Bersabdalah karena kami semua tersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama kasihi, Artos edisi Jumat 4 Februari 2022. Bacaan kita dari Bilangan pasal 20 ayat 22 sampai 29. Kita Bilangan pasal 20 ayat 22 sampai 29. Harun mati. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkata Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom, Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada Israel, karena kaum berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meribah. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama Allah kasih, kita Bilangan dinamai demikian karena ada dua penghitungan sensus yang dilakukan oleh Israel sesuai dengan perintah Tuhan di pasal 1 dan di pasal 26. Kitab ini menelusuri pengembaraan tanpa tujuan orang Israel di padang gurun selama lebih dari 40 tahun ketika Allah mempersiapkan mereka memasuki tanah perjanjian. Mengapa begitu lama? Mengapa orang Israel tidak segera menaklukkan tanah Kanaan? Sensus pertama menghitung lebih dari 600.000 orang sehat dan tidak bercacat berusia 20 tahun ke atas yang siap berperang. Jumlah ini sungguh merupakan kebutuhan besar untuk melawan musuh. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama kasih, perikop bacaan kita pada hari ini berbicara masalah kesetiaan Tuhan dalam penghakimannya. Kesetiaan Tuhan dalam penghakimannya. Pendekatan Musa kepada Edom sangat tepat. Ia menceritakan penderitaan Israel di Mesir, rencana Allah untuk Israel, dan minta izin sebagai saudara agar boleh lewat dari Edom. Reaksi Edom dalam menantang seperti sikap Esau kepada Yakub. Padahal Israel menghindari perang dengan Edom meski jumlah mereka lebih besar. Israel bersikap sebagai saudara kepada Edom, bukan memperlakukan Edom sebagai musuh yang harus mereka taklukkan. Dalam kisah kedua kita belajar bahwa Allah setia tidak hanya dalam janji berkat-Nya, tapi juga dalam janji penghakimannya. Kematian Harun merupakan penggenapan dari penghakiman yang telah Allah firmankan, Bilangan 20. Karena ia telah mendurhaka terhadap titah Tuhan. Sebelumnya Musa menyebut Israel sebagai orang-orang durhaka. Sekarang Allah mengatakan Musa dan Harun yang telah mendurhaka. Namun Allah juga penuh anugerah dalam penghakimannya. Kematian Harun tidak dijelaskan secara mendetail, tetapi kelihatannya merupakan kematian yang tenang. Musa membawa Harun dan Eleazar anaknya naik ke Gunung Hor. Lalu Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar. Lalu matilah Harun. Ketika umat melihat mereka berdua kembali, dan Eleazar telah mengenakan pakaian Harun,
mereka sadar bahwa Harun telah mati. Mereka berkabung selama 30 hari, 29 sampai dengan kematian Musa nantinya, Ulangan 34 ayat 108. Ini merupakan penghormatan yang luar biasa. Perkabungan untuk kematian biasanya hanya berlangsung selama 7 hari. Kejadian 50 ayat 10. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap memberikan anugerah yang luar biasa kepada Harun, walaupun ia mati dalam penghakiman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita perlu sadar bahwa Allah kita setia bahkan dalam hukuman yang Ia berikan pada kita. Akan tapi Allah juga tetap beranugerah dalam penghakimannya. Maka mari kita belajar untuk melihat kesetiaan Tuhan dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari berdoa. Di dalam murka-Mu ya Allah, dalam penghakiman-Mu, Engkau setia dan Engkau adil. Hal itu pun pula telah Engkau nyatakan di tengah kehidupan Musa dan Harun. Bahwa dalam ketaksetiaan mereka, Allah murka, namun pun pula Allah menunjukkan keadilan-Mu, menunjukkan kesetiaan-Mu. Regenerasi pemimpin, imam, Engkau nyatakan bagaimana Harun telah istirahat dan digantikan oleh anaknya Eleazar. Dan proses yang Allah sendiri lakukan lewat hamba-Mu Musa di Gunung Hor. Bapa di surga, kiranya peristiwa ini pula menjadi bahagian kehidupan kami, keyakinan kami dalam hidup ini, bahwa Allah punya cara, tata cara. Dalam kemurkaan-Mu, Engkau nyatakan cinta kasih-Mu. Dalam kemurkaan-Mu, keadilan-Mu, Engkau nyatakan kesetiaan dan kemurahan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh umat Allah, kaum keluarga, warga, perkebunan, pada masing-masing keberadaan mereka. Tuhan tahu dan Tuhan mengenal masing-masing pada kelemahan mereka, kemukaan mereka, ketaksetiaan mereka. Namun yang lain pun pula Allah dan berdukasi menuntun dan membimbing. Bapa di surga, kami mendoakan akan anak cucu kami dalam setiap keberadaan mereka, dalam pergaulan mereka, pendidikan mereka, studi mereka, dalam mencari pekerjaan, dalam bekerja. Dahului setiap langkah-langkah mereka, sehingga mereka pun tetap terarah pada apa yang Allah perkenankan. Pemerintah, bangsa, negara kami selalu kami doakan beri hikmat sehingga tetap bangsa ini tenang, menghadirkan kesetaraan, kemakmuran, saling menghargai satu dengan yang lain. Pimpin kami ya Allah sepanjang hari ini dalam kami akan beraktivitas dari pagi hingga malam. Jauhkan kami dari hal-hal yang tak dikehendaki. Ini doa kami, pengharapan kami karena Allah, karena semuanya kami alaskan dalam nama Yesus kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini lewat Artos edisi Jumat 4 Februari 2022. Kesetiaan Tuhan dalam penghakimannya. Jalani hidup ini mohon Roh Kudus kita dituntun, dipimpin untuk memahami apa yang Allah kehendaki dalam hidup dan keberadaan kita. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan menjaga jarak dan pula tak mencuci tangan. Peduli lingkungan di mana kita ada. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan beserta kita. Amin.